Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggita, NIM 063. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang organisasi multinasional. Organisasi yang melaksanakan operasi bisnis di seluruh batas nasional atau disebut sebagai perusahaan internasional atau korporasi multinasional, multinational corporation. Proses manajemen strategik secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik yang seutuhnya. Adapun sosial, budaya, demografik, lingkungan, politis, pemerintahan, hukum, teknologi, serta peluang dan ancaman yang berhadapan dengan korporasi multinasional ini hampir tidak terbatas, sehingga jumlah serta kompleksitas dari faktor-faktor ini meningkat secara dramatis dengan jumlah produk yang diproduksi dan jumlah wilayah geografik yang dilayani. Kemudian, lebih banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa eksternal dalam korporasi multinasional ini dibandingkan dengan korporasi domestik. Ruang geografis, budaya, dan perbedaan nasional serta variasi dalam praktek bisnis ini seringkali membuat komunikasi antara kantor pusat domestik dan operasi luar negeri sangat sulit, sehingga implementasi strategi dapat lebih sulit karena perbedaan budaya yang memiliki norma, nilai, dan etika kerja yang juga berbeda. Aset, kerugian mata uang melalui fluktuasi tingkat pertukaran, kemudian interpretasi pengadilan luar negeri yang tidak menguntungkan, dan gangguan sosial politik, larangan impor atau ekspor, tarif, dan hambatan perdagangan. Kemudian para penyusun strategi ini berkonfrontasi dengan kebutuhan untuk bersaing secara global dan responsif secara nasional di waktu yang sama, sehingga dengan adanya kenaikan dalam perdagangan dunia, pemerintah dan lembaga peraturan semakin lebih dekat dalam pengawasan praktek bisnis luar negeri. Kemudian, sebelum memasuki pasar internasional, biasanya perusahaan dapat memindai jurnal yang relevan dan laporan paten, yaitu dengan cara mencari saran akademis dan organisasi peneliti serta berpartisipasi dalam urusan perdagangan internasional, bentuk kemitraan, dan melaksanakan penelitian yang ekstensif untuk memperluas konten mereka dan mengurangi risiko dalam melakukan bisnis dalam pasar baru. Maka dari itu, perusahaan juga dapat mengurangi beberapa risiko dalam melakukan bisnis secara internasional, yaitu dengan cara menyediakan asuransi dari korporasi investasi swasta luar negeri. Terima kasih. Baik, sebelumnya nama saya Nurina Misenina Zahwa, NIM 12405183065. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Jadi keuntungan terbesar yang diharapkan oleh perusahaan yaitu perusahaan dapat mendapatkan pelanggan baru dari produk dan layanan mereka, sehingga dengan itu bisa meningkatkan laba. Jadi pertumbuhan dalam penerimaan dan profit adalah sasaran organisasional umum dan seringkali menjadi ekspektasi pemegang saham, karena ini adalah ukuran keberhasilan organisasional. Jadi apa saja keuntungan potensial untuk mengawali, melanjutkan, atau memperluas operasi internasional? Yang pertama yaitu perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. Yang kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan risiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi yang dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. Yang keempat, pesaing dalam pasar asing mungkin tidak tersedia atau persaingan mungkin kurang intens dibanding dalam pasar domestik. Yang kelima, operasi asing dapat berdampak pada tarif rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan.
Yang keenam yaitu Ventura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan pemasok kreditur dan penyalur di negara asing. Yang ketujuh yaitu skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Nah, skala produksi yang semakin besar dan efisiensi yang lebih baik memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga lebih rendah. Dan yang ke-8 yaitu kekuatan dan prestise perusahaan dalam pasar domestik dapat meningkatkan secara signifikan jika perusahaan bersaing secara global. Meningkatkan prestise dapat diterjemahkan ke dalam kekuatan bernegosiasi yang meningkatkan di antara kreditur, pemasok, penyalur, dan kelompok penting lain. Nah, selain itu juga terdapat kerugian potensial besar. Yang pertama yaitu operasi asing dapat terukur oleh faksi nasionalis. Yang kedua yaitu perusahaan menghadapi lingkungan sosial, budaya, demografik, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang berbeda dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Nah, kekuatan-kekuatan ini dapat membuat komunikasi yang sulit dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga seringkali terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. Memastikan bahwa perusahaan tetap terinformasi mengenai jumlah dan sifat dari pesaing adalah lebih sulit ketika melakukan bisnis secara internasional. Nah, yang keempat, perbedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai di setiap negara yang dapat menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan masalah dalam mengatur orang. Yang kelima, meraih pemahaman organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Eropa, wilayah pemegang bebas Amerika Latin, Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pengembangan serta korporasi keuangan internasional adalah sulit, tetapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional. Nah, yang keenam yaitu yang terakhir, berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Nah, itu tadi merupakan keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan global. Nah, hanya sedikit perusahaan yang mampu menghadapi persaingan pasar internasional. Perusahaan yang tampak dan berkembang hari ini mungkin mengalami kendala di hari esok. Contohnya, bank. Bank itu belum melakukan persaingan atau belum beroperasi di sebagian besar Amerika Serikat. Tetapi hal ini pun bisa jadi akan berubah. Perekonomian Amerika Serikat sudah tidak terdiri dari banyak orang di Amerika Serikat itu sendiri. Korporasi di setiap tempat di bumi itu mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendapatkan pelanggan secara global. Sistem transportasi yang inovatif itu akan mendorong perpindahan teknologi. Kita ambil contoh Cina. Cina memiliki lebih dari 1,3 miliar penduduk dan secara dramatis itu akan meningkatkan kelas menengah yang berhasrat untuk membeli barang dan jasa. Bisnis dari Brazil sedang melonjak dengan pertumbuhan PDB tahunan lebih dari 7%. Dua perusahaan di Rio yang tumbuh secara eksponensial adalah Petrobras dan produsen keempat terbesar di dunia. Negara-negara Asia Timur adalah pemimpin pasar dalam industri padat karya. Brazil menawarkan sumber daya alam yang berlimpah dan dengan cepat mengembangkan pasar. Dan Jerman pun menawarkan tenaga kerja terlatih dari teknologinya. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis global itu menyajikan kepada spesialisasi fungsional yang lebih besar. Hal ini tidak terbatas
pada pencarian dari tenaga kerja berbiaya rendah yang biasa di Amerika Serikat atau di Asia lakukan. Banyak negara yang menjadi lebih proteksionis selama resesi ekonomi global terkini. Proteksionisme merujuk kepada pemaksaan tarif, pajak, dan regulasi dari perusahaan di luar negeri untuk membantu perusahaan mereka sendiri dan orang lain. Penerimaan asing sebagai persentase dari penerimaan total perusahaan pada ratusan perusahaan Amerika Serikat, yaitu termasuk ExxonMobil dan Vitol. Alasan utama mengapa kebanyakan perusahaan itu melakukan bisnis domestik secara global, yaitu adalah permintaan barang dan jasa di luar Amerika Serikat itu dianggap lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Contohnya, industri makanan domestik yaitu tumbuh hanya 3% per tahun, sehingga Kraft Food, perusahaan makanan kedua terbesar di belakang Nestle, sedang berfokus pada akuisisi di luar negeri. Usaha bersama dan kemitraan antara perusahaan domestik dan luar negeri itu menjadi aturan dibandingkan sekitar 95% dari populasi dunia itu tinggal di luar Amerika Serikat. Dan kelompok ini berkembang lebih cepat 70% dibanding populasi Amerika Serikat. Hanya sedikit industri Amerika Serikat seperti perabotan rumah, percetakan, retail, barang dan kebutuhan konsumen, dan perbankan retail itu yang belum terentang secara meluas oleh pesaing asing. Tetapi banyak juga produk dan komponen dalam industri ini yang sekarang itu dibuat dari luar negeri juga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Paramita Indrianingsih NIM 078 akan menjelaskan materi tentang tingkat pajak korporat secara global. Tingkat pajak korporat bervariasi di berbagai negara dan perusahaan. Bermuda memiliki tingkat pajak pendapatan korporat 0. Irlandia memiliki tingkat pajak pendapatan korporat 12,5. Banyak perusahaan internet memiliki kantor pusat yang mapan dan mendapatkan penerimaan yang sebagian besar dari Eropa di Irlandia. Contohnya, meskipun Google memiliki lebih dari 300 karyawan di Perancis, pelanggan Google di Perancis membeli iklan dari Google Irlandia, sehingga Google memberikan bayaran kepada Perancis melalui kesepakatan pemasaran daripada membayar 34% dari tingkat pajak korporat di Perancis. Microsoft memiliki kesepakatan yang serupa di Perancis seperti Google. Tingkat pajak di dalam negara adalah penting dalam keputusan strategik berkenaan dengan saat untuk membangun fasilitas publik atau toko retail atau bahkan saat untuk mengakuisisi perusahaan lain. Sejak tahun 1980-an, kebanyakan negara telah terus-menerus mengurangi tingkat pajak mereka. Tetapi Amerika Serikat belum memotong perundang-undangan tertinggi dari tingkat pajak korporat sejak tahun 1993. Tingkat perundang-undangan puncak yang terkombinasi antara negara maju di luar Amerika Serikat turun dari rata-rata sekitar 40% di awal tahun 1980-an sampai kurang dari 25% di tahun 2013. Di dalam setiap negara bahkan terdapat variasi yang signifikan dalam pajak federal yang dibayarkan. Contohnya, Carnival, perusahaan jalur pelayaran terbesar di dunia yang tergabung di Panama dan membayar tingkat pajak efektif yang kurang dari 1%, meskipun perusahaan berkantor pusat di Miami, Florida. Perusahaan Amerika Serikat yang jumlahnya kian meningkat saling bergabung di luar negeri untuk mengurangi beban pajak mereka, dan umumnya mereka melakukan ini dengan mengakuisisi perusahaan asing. Yang selanjutnya ada Amerika Serikat versus budaya bisnis. Di Eropa, pada umumnya benar bahwa makin ke utara pada kontinen tersebut semakin banyak gaya manajemen partisipatif terjadi. Kebanyakan pekerja di Eropa berserikat dan menikmati liburan dan hari libur yang lebih
sering dibandingkan pekerja di Amerika Serikat. Jeda makan siang selama 90 menit ditambah dengan jeda 20 menit di pagi hari dan sore hari adalah biasa di perusahaan Eropa. Jaminan pekerjaan tetap adalah bagian yang umum dan kontrak pekerjaan di Eropa. Di negara-negara sosialis seperti Prancis, Belgia, dan Inggris, tempat satu-satunya untuk pemecatan langsung dari pekerjaan adalah tindak pidana. Masa percobaan selama 6 bulan pada awal pekerjaan biasanya adalah bagian dari kontrak dengan perusahaan Eropa. Banyak orang Eropa mengirimkan kembali pembayarannya untuk kinerja, komisi gaji, dan pengukuran tujuan serta sistem penghargaan. Ini merupakan hal yang benar, khususnya pekerja di Eropa bagian selatan. Banyak orang Eropa yang juga menemukan bahwa gagasan dari semangat tim sulit untuk dipahami karena lingkungan yang tidak berserikat telah mendikotomi relasi manajemen pekerja di seluruh Eropa. Kelemahan dari beberapa perusahaan di Amerika Serikat dalam bersaing dengan perusahaan lingkar Pasifik adalah kurangnya pemahaman budaya Asia, termasuk bagaimana orang Asia berpikir dan berperilaku. Berbicara bahasa Tiongkok, contohnya, memiliki banyak kesamaan dengan berbicara bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Jepang atau bahasa Korea. Manajer Amerika Serikat secara konsisten menaruh perhatian pada sikap ramah dan disukai, sedangkan manajer dari Asia dan Eropa sering melatih otoritas tanpa kepedulian pada hal ini. Orang Amerika cenderung untuk menggunakan nama pertama dalam hubungan bisnis dengan orang asing, tetapi orang asing merasa ini lancang. Di Jepang contohnya, nama pertama digunakan hanya di antara anggota keluarga dan teman dekat. Bahkan rekanan bisnis yang sudah lama dan rekan kerja segan menggunakan nama pertama. Dibandingkan rekan sejawat mereka di seluruh dunia, mereka terburu-buru membuat janji, konferensi, dan rapat, dan kemudian merasa bahwa hari tersebut produktif. Tetapi untuk manajer asing, beristirahat, mendengarkan, menengahi, dan berpikir adalah dianggap produktif. Manajer Amerika Serikat melakukan penekanan yang besar pada hasil jangka pendek dibandingkan manajer asing. Dalam pemasaran, contohnya, manajer Jepang berusaha untuk mencapai pelanggan setia, sedangkan banyak orang Amerika yang berusaha membuat penjualan di satu waktu. Manajer pemasaran dari Jepang melihat penjualan di awal, bukan pada akhir dari proses penjualan. Ini adalah perbedaan yang penting. Manajer dari Jepang sering mengkritik manajer Amerika karena lebih mencemaskan mengenai pemegang saham yang mana tidak mereka ketahui dibandingkan karyawan. Yang mereka ketahui, orang Amerika merujuk pada karyawan per jam, sedangkan banyak perusahaan Jepang masuk merujuk kepada karyawan seumur hidup. Di banyak negara, manajer yang efektif adalah mereka yang melakukan yang terbaik saat bernegosiasi dengan birokrat pemerintahan, dibandingkan dengan mereka yang menginspirasi pekerja. Banyak manajer Amerika Serikat tidak nyaman dengan nepotisme yang diperhatikan di beberapa negara. Amerika Serikat membela wanita dari pelecehan seksual dan membela minoritas dan diskriminasi, tetapi tidak seluruh negara menganut nilai yang sama. Contohnya di Indonesia, pada pertengahan tahun 2013, pembuat undang-undang menganggap bahwa berhubungan intim antar lajang adalah kejahatan dengan hukuman penjara sampai 5 tahun, dan tinggal bersama adalah kejahatan dengan hukuman penjara sampai 1 tahun. Yang selanjutnya ada perbedaan komunikasi di seluruh negara. Orang Amerika semakin berinteraksi dengan manajer dari negara lain sehingga ini penting untuk memahami budaya bisnis asing. Orang Amerika sering datang sebagai intrusif, manipulatif, dan cerewet. Kesan ini dapat mengurangi efektivitas dalam komunikasi. Forbes menyediakan petunjuk budaya berikut ini adalah pelatihan antar budaya. Yang pertama, orang Italia, Jerman, dan Perancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Kebanyakan orang Amerika suka melakukannya dengan praktik ini tampak manipulatif bagi orang Eropa. Yang kedua, Israel terbiasa dengan rapat bertempo cepat dan memiliki sedikit kesabaran untuk informalitas dan perbincangan kecil Amerika Serikat. Yang ketiga, ada eksekutif Inggris seringkali mengeluh bahwa eksekutif Amerika mengobrol terlalu banyak. Informalitas,
egalitarianisme dan spontanitas dari orang Amerika dalam urusan bisnis kerap menghentak banyak orang asing. Yang keempat, orang Eropa merasa bahwa mereka diperlakukan seperti anak-anak ketika diminta untuk memakai penanda nama oleh orang Amerika. Yang kelima, para eksekutif di India terbiasa untuk menginterupsi satu sama lain. Oleh karena itu, ketika eksekutif Amerika mendengar tanpa menanyakan klarifikasi atau mengajukan pertanyaan, bagi orang India mereka terlihat tidak memperhatikan. Yang keenam, ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Malaysia atau Jepang adalah pantas untuk secara periodik memberikan waktu sejenak, namun tidak ada jeda yang diperlukan ketika bernegosiasi dengan orang Israel. Yang terakhir ada menahan diri dari pertanyaan manajer asing seperti bagaimana akhir pekan Anda. Itu adalah intrusif bagi orang asing yang cenderung mengganggu bisnis mereka dan kehidupan pribadi adalah terpisah sepenuhnya. Berikut yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya bisnis di seluruh negara. Budaya bisnis di Meksiko. Meksiko adalah masyarakat otoriter dalam hal sekolah, gereja, bisnis, dan keluarga. Pengusaha mencari pekerja yang ramah, hormat, dan patuh dibandingkan yang inovatif dan mandiri. Pekerja Maroko cenderung menjadi berorientasi aktivitas dibandingkan penyelesaian masalah. Ketika pendatang berjalan masuk ke dalam bisnis orang Meksiko, mereka terkesan ramah dan bersahabat. Hal ini hampir selalu benar karena orang Meksiko menginginkan harmoni dibandingkan konflik. Menginginkan harmoni adalah bagian dari struktur sosial dalam relasi pekerja-manajer. Terdapat toleransi yang sangat rendah untuk relasi yang bertentangan atau friksi pada pekerjaan di Meksiko ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Budaya bisnis Jepang. Kebanyakan manajer Jepang bersifat pendiam, tenang, berjarak, introspeksi, dan berorientasi lain. Sedangkan kebanyakan manajer Amerika suka bicara, tidak sensitif, impulsif, suka memerintah, dan berorientasi individu. Orang Amerika sering merasa manajer Jepang membuang waktu dan melakukan pembicaraan yang tidak jelas. Sedangkan manajer Amerika sering menggunakan kritik tumpul, menanyakan pertanyaan keingintahuan yang menyinggung, dan membuat keputusan cepat. Jenis perbedaan budaya ini telah mengganggu banyak usaha bisnis Jepang Amerika yang berpotensi produktif. Melihat gaya komunikasi orang Jepang sebagai prototipe untuk seluruh budaya orang Asia adalah hal yang harus dihindari. Seperti banyak budaya Asia dan Afrika, orang Jepang tidak berkonfrontasional. Mereka sulit untuk mengatakan tidak, sehingga Anda harus menjadi waspada saat mengamati komunikasi verbal mereka. Mereka sangat jarang menolak sebuah permintaan, tidak peduli betapa sulitnya atau tidak menguntungkan kelihatannya pada waktu tersebut. Dalam komunikasi dengan orang Jepang, buat kalimat pertanyaan yang tepat sehingga mereka dapat menjawab ya. Contohnya, apakah Anda tidak setuju dengan ini? Pengambilan keputusan kelompok dan konsensus sangatlah penting. Orang Jepang sering berdiam diri dalam rapat untuk periode waktu yang lama dan bahkan menutup mata mereka ketika mereka ingin mendengar dengan seksama. Kartu nama dipertukarkan di Jepang secara konstan dan gencar. Berinvestasilah dengan kualitas kartu nama dan jaga hal tersebut dalam kondisi asli. Jangan menulis di atasnya. Buatlah satu sisi dari kartu Anda yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan berikan kepada orang tersebut dengan sisi bahasa Jepang menghadap padanya. Kartu nama secara umum diberikan dan diterima dengan dua tangan dan membungkuk sedikit. Periksalah kartu nama yang Anda terima dengan hati-hati. Lanjut ke budaya bisnis Brasil.
Baik di Brasil dan Amerika, lelaki yang saling menyapa satu sama lain dengan berjabat tangan sambil menjaga kontak mata. Wanita menyapa satu sama lain dengan ciuman di Brasil, memulai dari pipi kiri ke pipi kanan. Memeluk dan menepuk punggung adalah sapaan yang biasa antara orang Brasil yang berteman dekat. Jika seorang wanita berharap untuk menjabat tangan lelaki, ia sebaiknya mengeluarkan tangan terlebih dahulu. Orang Brasil berbicara bahasa Portugis. Jika mereka ke rumah orang di Brasil, bawakanlah tuan rumahnya bunga atau hadiah kecil. Janji sudah biasa dibatalkan atau diubah di menit terakhir di Brasil. Jadi jangan kaget atau kecewa di kota seperti San Paulo dan Brasilia. Tibalah tepat waktu untuk rapat, tetapi di Rio de Janeiro tibalah sedikit terlambat untuk rapat. Jangan terlihat tidak sabar jika terus menunggu. Karena membangun hubungan selalu lebih diutamakan daripada mengikuti jadwal yang ketat. Orang Brasil bangga kepada diri mereka sendiri karena berpakaian bagus. Jadi, lelaki sebaiknya berpakaian konservatif, setelan bisnis berwarna hitam, atau bahkan 3 potong setelan untuk eksekutif. Wanita sebaiknya berpakaian setelan atau gaun yang elegan dan feminim dengan aksesoris berkualitas bagus. Dan untuk para wanita, manikur sangat diharapkan. Budaya bisnis Jerman. Komunikasi bisnis di Jerman adalah formal, sehingga rumah adalah tempat informal yang diterima. Orang Jerman sangat membanggakan rumah mereka yang biasanya rapi dan apik di dalam juga di luar. Hanya kawan dekat dan keluarga yang diundang ke dalam rumah seseorang. Jadi dianggap sebuah kehormatan jika Anda mendapatkan undangan dan bawalah hadiah seperti coklat atau mawar kuning atau tes rose, tetapi jangan mawar merah yang melambangkan tujuan romantis. Juga jangan membawa bunga anyelir, bunga lili atau bunga krisan yang di Jerman melambangkan kedukaan. Jika Anda membawa anggur ke rumah orang Jerman, haruslah yang diimpor dari Prancis atau Italia. Selalu tiba tepat waktu, namun jangan pernah lebih dahulu. Dan mengirimkan catatan tertulis di hari berikutnya untuk berterima kasih kepada tuan rumah atas keramahannya. Terdapat protokol ketat yang diikuti di Jerman ketika memasuki ruang yang tertua atau yang tertinggi. Derajatnya adalah orang yang masuk pertama dan lelaki masuk sebelum wanita jika usia dan status mereka hampir sama. Orang Jerman berorientasi rincian dan ingin memahami setiap ucapan tidak langsung sebelum tiba pada sebuah kesepakatan. Budaya bisnis Mesir. Di Mesir, sapaan didasarkan pada kelas sosial dan agama. Untuk itu, ikutilah orang lain. Jabat tangan, meskipun tidak erat dan berkepanjangan, merupakan sapaan yang biasa antara orang Mesir dengan jenis kelamin yang sama. Jabat tangan selalu diberikan dengan wajah tersenyum dan kontak mata langsung. Sekali saja hubungan telah terbangun, adalah biasa untuk menyapa dengan sebuah ciuman di satu pipi dan kemudian yang lainnya, sambil berjabat tangan lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Dalam menyapa antara lelaki dan wanita, wanita akan mengulurkan tangan terlebih dahulu. Sebaliknya, lelaki sebaiknya menundukkan kepalanya dalam menyapa. Lanjut ke budaya bisnis Tiongkok. Di Tiongkok, sapaan adalah formal dan orang yang paling tua yang pertama disapa. Sepertinya di Amerika Serikat, jabat tangan adalah bentuk paling umum dari sapaan. Banyak orang Tiongkok
yang akan melihat ke tanah ketika menyapa orang. Orang Tiongkok memiliki rasa humor yang sempurna. Mereka dengan mudah menertawakan diri mereka sendiri jika mereka nyaman menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam hal hadiah, sekeranjang makanan menjadi hadiah sempurna, tetapi jangan memberikan gunting, pisau, atau alat memotong lainnya, karena objek-objek ini menunjukkan hubungan yang buruk. Jangan memberikan jam, sapu tangan, bunga, atau sandal, jerami, karena mereka dikaitkan dengan pemakaman. Jangan membungkus hadiah dengan kertas warna putih, biru, atau hitam. Di Tiongkok, angka 4 adalah ketidakberuntungan. Jadi mencantumkan 4 dalam hal apapun, 8 adalah angka yang paling beruntung. Jadi mencantumkan 8 pada sesuatu adalah ide yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khobir, NIM 12405183087 dari MBS Nampi kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim bisnis lintas negara atau benua. Bank Dunia dan International Finance Corporation setiap tahunnya memberikan peringkat kepada 183 negara dalam hal untuk memudahkan dalam melakukan bisnis. Indeks peringkat negara-negara tersebut berkisar dari 1 sampai 183. Untuk masing-masing negara, peringkatnya dikalkulasikan sebagai rata-rata sederhana dari peringkat persentil pada seberapa mudahnya untuk memulai bisnis, berhubungan dengan izin pembangunan, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, melindungi investor, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, penegakan kontrak, dan perolehan listrik. Selanjutnya adalah keanggotaan Serikat Pekerja Lintas Eropa. Terdapat sejumlah variasi di Eropa seperti tingkat keanggotaan Serikat Pekerja berkisar dari 74% karyawan di Finlandia dan 71% di Swedia dan 9% di Lituania dan 8% di Prancis. Namun persentase dari keanggotaan Serikat Pekerja ini bukanlah satu-satunya indikator dari kekuatan, karena di Prancis Serikat Pekerja berulang kali menunjukkan bahwa meski tingkat keanggotaan rendah, mereka mampu memobilisasi pekerja dalam pemogokan massal dan demonstrasi yang memberikan pengaruh besar. Tingkat rata-rata dari keanggotaan Serikat Pekerja di seluruh anggota Uni Eropa diukur berdasarkan jumlah yang bekerja di negara anggota yang berbeda adalah sebesar 23% berbanding dengan 11% di Amerika Serikat. Rata-rata orang Eropa ditekan oleh tingkat keanggotaan yang relatif rendah di beberapa negara Uni Eropa yang lebih besar. Jerman dengan 19%, Prancis dengan 8%, Spanyol dengan 16%, dan Polandia dengan 15%. 3 negara terkecil seperti Siprus, Luxembourg, dan Malta memiliki level di atas rata-rata. Selanjutnya, iklim bisnis di negara-negara Afrika. Pada tahun 2012, negara-negara Afrika mengadakan pemilihan demokratis, sedangkan di tahun 1989 hanya 3 negara Afrika yang mempertimbangkan demokrasi. Mata uang di Afrika mulai stabil dan banyak negara menaikkan dana untuk membangun jalan raya, pelabuhan, dan jaringan listrik yang modern. Negara-negara Afrika memenangkan investor seperti yang terjadi di Zambia yang menaikkan 750 juta dolar obligasinya baru-baru ini. Diikuti oleh Rwanda, Nigeria, dan Kenya yang melakukan hal yang sama. Hasil dari beberapa obligasi Afrika hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil utang dari perekonomian beberapa negara Eropa seperti Spanyol. Investor menaruh perhatian lebih ke Afrika setelah berakhirnya masa tingkat bunga yang rendah dan pertumbuhan yang lambat di berbagai tempat lain di dunia.
Banyak perusahaan pribumi yang memperluas bisnisnya di Afrika seperti South Africa Shoprite Group di tahun 2013 yang menambahkan 223 toko di 16 negara Afrika lainnya selain Afrika Selatan. Afrika Selatan Shoprite khususnya menargetkan Nigeria dan Kongo. Dangote Group berbasis di Nigeria sedangkan membangun pabrik semen di Zambia. Selanjutnya, iklim bisnis di Tiongkok. Pada akhir tahun 2012, ekonomi Tiongkok mulai berkembang cepat setelah hampir 2 tahun tumbuh dengan lambat. Produksi industrial Tiongkok tumbuh 9,6% di bulan Oktober 2012, naik dari perolehan 9,2% di bulan September. GDP Tiongkok tumbuh 7,4% di kuartal ketiga 2012 dari tahun ke tahun. Analisis mengharapkan bertambahnya pertumbuhan yang berkelanjutan mengangkat prospek ekonomi global. Meskipun Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dengan GDP lebih dari 15 triliun dolar setiap tahunnya, Tiongkok belakangan ini mengalahkan Jepang dalam menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dengan GDP 5,75 triliun dolar setiap tahunnya dibandingkan dengan Jepang yang sebesar 6 miliar dolar. Namun Tiongkok masih menjalankan ekonomi yang berkembang seperti yang diindikasikan oleh GDP per kapita senilai 10.000 dolar dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang dengan GDP per kapita masing-masing 48.000 dolar dan 47.000 dolar. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih dari 9% setiap tahunnya untuk beberapa dekade, lebih cepat dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Perdana Menteri Wen Jiabao baru-baru ini mengumumkan bahwa pertumbuhan tahunan GDP Tiongkok akan diadakan mulai 7% jika memungkinkan untuk membatasi inflasi. Goldman Sachs memprediksi bahwa Tiongkok akan menyalip Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian termaju di dunia pada tahun 2027. Selanjutnya, iklim bisnis di negara Filipina. Negara dengan bahasa resmi bahasa Inggris ini sangat berpendidikan. Filipina menyalip India di awal tahun 2011 dalam pekerjaan call center yang mempekerjakan 3.500 orang dibandingkan dengan India sebesar 3.300 orang pekerja. Pekerjaan call center di Filipina menghasilkan penerimaan devisa sebesar 7,4 miliar dolar pada tahun 2011 dan angka tersebut tumbuh 15% setiap tahunnya. Filipina belakangan ini menyalip Indonesia sebagai pemasok layanan call center berbasis suara terbesar di dunia. Citigroup dan Cash adalah dua perusahaan pengalian panggilan pelanggan pekerjaan back office dan operasi lainnya ke Filipina. Alasan terbesar mengapa Filipina adalah tempat yang menarik untuk pekerjaan call center adalah budaya bisnis negara tersebut untuk memberikan layanan yang benar-benar fantastis. Filipina memiliki 98 juta penduduk, menjadikannya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-12 di dunia. Terletak di Asia Tenggara, Filipina merupakan salah satu anggota pendiri PBB dan aktif di dalamnya. Penduduk Filipina menyukai orang Amerika yang telah menyelamatkan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, penduduk yang menganggur di Filipina berjumlah 6,9%, namun semi pengangguran orang yang bekerja paruh waktu atau dengan penghasilan minim berjumlah 18%. Pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Filipina adalah sekitar 1.790 dolar per tahunnya, sehingga ribuan masyarakat Filipina bekerja di luar negeri. Kenyataannya, ekonomi Filipina bergantung pada pekerja yang bekerja di luar negeri dan memberikan penghasilannya kepada negara, juga pada pelancong ke dan dari Filipina. Selanjutnya adalah iklim bisnis
Negara Taiwan. Negara Taiwan terletak di ujung pantai tenggara dari daratan utama Tiongkok. Taiwan memiliki ekonomi yang dinamis, kapitalis, dan dikendalikan oleh ekspor yang secara rutin meningkatkan keterlibatan negara dalam investasi dan perdagangan asing. Umumnya, bank kepemilikan pemerintah dan perusahaan industri dikembangkan secara privat di Taiwan. Pertumbuhan tahunan sesungguhnya dari GDP berada pada rata-rata 8% selama 3 dekade terakhir. Ekspor menyediakan kekuatan utama untuk industrialisasi. Keuntungan perdagangan adalah substansial dan cadangan asing merupakan urutan ke-5 terbesar di dunia. Selanjutnya adalah iklim bisnis negara India. India mengeluarkan sebuah hukum di akhir 2011 bahwa untuk pertama kalinya memungkinkan perusahaan asing untuk memiliki 100% dari beberapa retail bersama India. Nilai ini naik dari sebelumnya yaitu 51%. Satu perusahaan yang mengambil keuntungan dari perubahan hukum ini adalah IKEA yang membuka sampai 25 toko baru di India antara tahun 2012 dan 2015. Sejak pertumbuhan GDP India turun kurang dari 6%, pemerintah India mulai memungkinkan investasi asing yang lebih besar dalam retail India. Maskapai penerbangan dan penyiaran di tahun 2012, negara tersebut mengurangi secara besar-besaran subsidi pemerintah yang mahal pada bahan bakar solar. Bahkan dunia perbankan India juga menurunkan tingkat bunga untuk mendorong pertumbuhan. Di akhir tahun 2012, India melembagakan 5-year roadmap untuk memperbaiki keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkecil defisit anggarannya sampai 5,3% dari penduduk domestik bruto sampai 3% pada tahun 2017. Jadi di sini ada 5-year roadmap, itu adalah rencana 5 tahun yang digunakan untuk pembangunan dalam rangka untuk memperbaiki keuangan negara, begitu ya. Selanjutnya adalah iklim bisnis negara Jerman. Mobil, mesin, dan produk lain keluaran Jerman memiliki permintaan tinggi di Asia, khususnya Tiongkok. Saat krisis utang Eropa telah mendorong euro menurun, barang-barang Jerman lebih bersaing di luar negeri. Krisis ekonomi dan fiskal di Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol hanya membatasi dampak langsung pada ekonomi Jerman senilai 3,24 triliun dolar. Terdapat pembagian pertumbuhan utara-selatan di Eropa, dengan bagian utara yang melakukan banyak hal dalam lebih baik secara ekonomis dibandingkan bagian selatan. Defisit anggaran Jerman sebesar 3,5% di tahun 2010 untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun negara tersebut telah melebihi batas 3% yang ditentukan oleh aturan anggaran Uni Eropa. Tetapi jumlah tersebut berada di bawah defisit Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, sehingga secara keseluruhan ekonomi Jerman adalah sehat. Selanjutnya, iklim bisnis di Meksiko. Pada akhir tahun 2012, Meksiko memilih seorang presiden baru, Enrique Pena Nieto, yang mewarisi negara dengan tingkat pembunuhan 24 per 100.000 penduduk, naik dari 10 per 100.000 di tahun 2006. Tetapi pembunuhan di Meksiko turun 7% dalam 9 bulan pertama tahun 2012, dan Nieto berencana untuk melanjutkan usaha para pendahulunya dan melawan kartel narkoba dan korupsi. Contohnya, seluruh 600 polisi kota di kota bisnis yang berkembang Monterrey di Meksiko baru-baru ini dipecat dan digantikan dengan personel militer orang Meksiko karena diduga korupsi. Meksiko belakangan ini membangkitkan kembali industri pabrikan mobil miliknya dan sekarang menjadi eksportir mobil keempat terbesar di dunia setelah Jerman, Jepang, dan Korea Selatan.
1 dari 10 mobil yang terjual di tahun 2011 di Amerika Serikat adalah buatan Meksiko. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.